Halo Sobat Expert, selamat datang. Pada modul kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang React Basic. Jadi pengenalan React JS dan TypeScript. Jadi di topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan React, kemudian TypeScript, dan React Editor. Tapi sebelum jauh membahas ke situ, kita perlu tahu nih sebenarnya apa itu front end, karena kan React itu berkaitan dengan front end. Jadi front end itu adalah sebuah bagian dari website yang berguna untuk membuat tampilan yang menarik kepada user. Makanya kita sering dengar istilah misalkan front end engineer atau front end web developer ya, atau istilah umumnya front end web development ya. Jadi itu berkaitan dengan user interface ya, yang dijalankan di atas web browser. Seperti misalkan contoh web e-commerce gitu ya, Tokopedia misalkan, atau mungkin Shopee yang dari web ya, kemudian Bukalapak, atau mungkin website-website lain atau aplikasi-aplikasi lain yang dijalankan di atas web. Makanya untuk membangunnya itu dibutuhkan seorang front-end engineer atau mungkin web developer juga bisa istilahnya ya, tapi biar lebih terstruktur secara sistematis secara engineering ya, maka istilahnya itu front-end engineer. Dan ini berkaitan dengan kenyamanan user. Makanya tidak heran semakin baik aplikasi web yang kita bangun, sistem web yang kita bangun, maka akan semakin meningkatkan ketertarikan dari user itu sendiri. Mulai dari tampilannya, user experience-nya, performance webnya. Bahkan Google sendiri itu sampai membuat ranking ya. Ketika website itu semakin bagus performance-nya, biasanya dia akan meranking website kita di urutan paling atas secara indeks searching atau pencarian gitu. Makanya memang sebenarnya front end web development ini sangat penting karena itu berkaitan dengan bisnis perusahaan. Jadi kalau misalnya kita membangun bisnis atau kita mungkin kerja di perusahaan ya yang berkaitan dengan customer misalkan B2C gitu, itu sangat penting kita membangun website itu dengan sangat baik, dengan teknologi yang baik, kecepatannya bagus, performance-nya bagus, user experience-nya bagus, karena ini meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri. Makanya front end itu penting, dan nanti kita dikaitkan atau kita kaitkan dengan React.js, karena React.js itu merupakan salah satu library yang paling populer dalam pembangunan front end web atau di bidang front end web development. Oke, sebelum lanjut ke situ, sebenarnya komponen utama dari web browser atau web, aplikasi web ya, web browser itu aplikasi atau sistem yang menjalankan aplikasi web. Web browser itu seperti Safari, Google Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Jadi komponen utamanya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu ada HTML, Hypertext Markup Language, kemudian ada JavaScript, dan ada CSS, Cascading Style Sheet. Jadi apa sih itu HTML, JavaScript, dan CSS ya? Jadi kalau kita analogikan, HTML itu seperti kerangka manusia. Jadi dia tempat fondasi berdiri, tegak. Jadi kita bisa berdiri, bisa duduk, itu karena kita ada rangka. Kalau kita nggak ada rangka, kita nggak bakal bisa berdiri. Nah, jadi HTML ini semacam template atau fondasinya. Kemudian ada JavaScript, itu seperti jaringan saraf, otot, dan otak kita ya, yang mengatur pergerakan. Jadi kalau di web itu JavaScript itu sebagai komponen yang mengatur animasi pergerakan ya, misalkan pergerakan event-event ketika form kita submit, button kita klik, apa yang terjadi, itu kerjaan si JavaScript. Kemudian ada yang namanya CSS. CSS ini apa? CSS ini adalah komponen ya atau bagian di JavaScript dengan ekstensi .css yang berperan penting dalam keindahan tampilan dari website kita. Misalkan kita mau buat button warnanya biru, atau mungkin ada warna gradient, atau mungkin kita mau buat sebuah animasi ya. Kalau misalkan buttonnya diklik ada muncul spinner atau loading yang bergerak berputar gitu ya, itu kerjaan CSS. Makanya kalau dianalogikan ini CSS seperti tampilan luar yang terlihat ya, memperindah dia. Karena kan kalau misalnya manusia nggak pakai baju kosong gitu aja ya, atau telanjang gitu kan kurang enak dilihat ya. Makanya ada yang namanya CSS, misalkan dia memberikan baju warnanya cantik, kemudian dia berikan hairstylistnya gimana, sepatunya gimana gitu ya. Next kita masuk ke topik utama, sebenarnya masuk ke React. Apa sih itu React gitu ya? React ya. Jadi React itu adalah sebuah library. Jadi nanti ada istilahnya framework, ada istilah library gitu ya.
Kalau React ini kalau kita lihat dari referensi aslinya ya, community yang membangun React ini. Jadi React ini sebenarnya dibangun oleh engineer-nya Facebook ya. Kemudian dijadikan produk atau project community open source, bisa dipakai tanpa bayar gitu ya. React ini adalah library for web and native user interface. Jadi memang sebenarnya React ini diciptakan untuk membuat user interface. Jadi langsung spesifik tujuannya itu untuk user interface. Makanya di React itu kita akan mengenal istilah komponen, kemudian ada layout dan sebagainya. Jadi fokus React ini dia tuh fokus ke user interface. Misalkan ada sebuah web ya, ada web, kemudian di situ ada header, ada avatar, kemudian ada logo company, kemudian ada search box, dan itu dibangun per komponen, per elemen-elemen tertentu ya. Misalkan kita bangun search box-nya menjadi satu komponen tersendiri gitu kan. Dia memang dibangun untuk itu ya, dan juga mengenai interaksi-interaksi di dalamnya. Misalkan ketika kita melakukan on click di sebuah button, misalkan on change ketika kita memasukkan inputan dari sebuah input field, dan banyak lagi ya. Jadi memang React ini cukup atau sangat terkenal. Bahkan sekarang React ini menjadi nomor 1 ya kalau tidak salah, library ya yang paling banyak digunakan untuk membangun web atau front end web gitu. Oke, nanti kita jelasin ya. Jadi kita nanti di sini bakal setup, kita buat aplikasi React, dan kita nanti langsung menggunakan TypeScript. Nanti kita jelaskan TypeScript itu apa. Oke, sebelum masuk ke situ, kita jelaskan dulu sih secara singkat ya. Ada istilahnya namanya HTML DOM atau Document Object Model. Jadi dokumen object model itu merupakan root ya, atau misalkan tree semacam pohon ya, merupakan pasangan antara parent dan children. Nanti di parent ada childrennya lagi gitu ya, yang mengatur urutan dari dokumen. Jadi di dalam web browser itu nanti ada template ya, makanya istilahnya di HTML ya. HTML itu ada semacam urutan-urutannya. Jadi yang paling atas namanya dokumen misalkan. Kemudian ada root element itu namanya HTML. Nanti di dalam tag HTML itu nanti ada beberapa tag, misalkan tag head, tag body. Kemudian di dalam tag body misalkan ada elemen anchor link, ada heading dan sebagainya. Kenapa ini penting ya? Kenapa ini penting? Karena ini menjadi template yang akan dibaca oleh browser. Jadi mudahnya seperti ini. Jadi HTML DOM ini itu berupa skema ya. Kalau skema itu kan seperti data ya, metadata yang terstruktur secara urutan. Dia pertamanya misalkan HTML dulu, di dalamnya nanti ada body, ada head, ada title di dalamnya seperti itu. Itulah yang dikonversi oleh web browser dan dijalankan, sehingga dia tahu, oh ini ternyata menampilkan button, oh ini ternyata ada menampilkan sebuah input field gitu. Jadi ada struktur-struktur itu, dan itu sudah menjadi standar dalam pengembangan web oleh komunitas yang mengembangkan webnya atau W3C namanya. Apa sih tugas DOM itu ya, HTML DOM ya? Jadi HTML DOM itu dikelola dengan JavaScript ya. Jadi JavaScript ini bisa mengganti HTML elemen. HTML elemen itu contohnya apa? Mungkin kita tidak jelaskan banyak ya, karena sebenarnya di modul kali ini, di pembelajaran kali ini kita fokus ke bagaimana kita langsung menerapkan implementasi modern web ya. Mungkin kalau mau belajar dasar-dasar dari HTML nanti bisa belajar sendiri tentang HTML, sintaks-sintaks HTML, kemudian CSS dasar ya, JavaScript dasar. Tapi kalau misalkan di JavaScript itu secara keseluruhan, JavaScript itu dia dapat merubah semua HTML elemen di dalam page atau halaman web browser. Mudahnya seperti ini. Misalnya kita sudah membuat tag HTML namanya paragraf, misalkan warnanya biru, style color sama dengan blue misalkan, kita buat seperti itu. Dengan JavaScript kita bisa merubah warna color itu. Jadi kita buat misalkan dokumen get element by tag, misalkan nama tagnya misalkan P atau paragraf ya. Kemudian di dalam dokumen itu nanti kita langsung buat style, kemudian color sama dengan red, jadi dari biru jadi merah gitu. Jadi tugas JavaScript bisa merubah itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena JavaScript bisa membaca dokumen object model tadi. Dengan dokumen object model tadi, dia bisa melakukan manipulasi terhadap seluruh elemen di dalam HTML.
dia bahkan bisa melakukan attributes. Jadi kalau attributes itu di dalam HTML, misalkan ada tag tag heading misalkan H1, kemudian kita buat spasi, misalkan ada yang namanya style itu namanya atribut, seperti itu. Atau misalkan tag input ya, input, kemudian name, ada name itu atribut. Value name misalkan kita buat username ya, itu value dari atribut. Kemudian JavaScript juga dapat mengganti CSS style, kemudian bisa menghapus elemen, misalkan dari halaman HTML kita menghapus nih tag P-nya, tapi nggak dari coding ya, dari JavaScript bisa. Kemudian menambahkan elemen juga bisa, kemudian membuat reaksi ya dari HTML event ke dalam page. Jadi dia bisa melakukan reaksi, misalkan kita scroll atau misalkan kita klik button. Kemudian kita bisa membuat event baru ya di dalam HTML menggunakan JavaScript. Nah, jadi ini penjelasan DOM ya. Jadi ini source-nya kita ambil dari Geek4Geeks ya. Jadi kenapa kita perlu sedikit review, walaupun nanti sebenarnya di episode kita nggak perlu lagi jelasin ini. Ini kita mau bahas tentang arsitektur atau fundamental sebenarnya React itu cara kerjanya gimana. Jadi kan tadi kita ada singgung sedikit tentang DOM ya. Jadi di dalam DOM itu misalkan nih di browser ya, jadi kan browser itu membaca dokumen objek model. Secara aktual misalkan kita punya tag HTML, di dalamnya tuh ada tag div, di dalam tag div tuh ada heading 1, heading 2. Kemudian itu kan aktual DOM. Di React.js itu ada yang namanya virtual DOM. Jadi DOM yang tidak sebenarnya. Jadi dia membuat dokumen replikasi atau menduplikat dokumen aktual, DOM aktual menjadi DOM virtual. Kemudian dia melakukan compare, perbandingan. Jadi misalkan yang tadi yang aktual DOM-nya kan div, kemudian H1 H2. Kemudian dia cek ya, dia simpan ke dalam temporary, misalkan dia simpan ke dalam memori. Kemudian dia bandingkan, dia lihat ada perubahan DOM baru, misalkan di React.js kita melakukan event, misalkan kita klik button, kita tambahkan heading 3 misalkan. Dia bandingkan, oh ternyata di virtual DOM yang lama, virtual DOM yang lama itu kan hasil dari copy atau replikasi dari aktual DOM yang sebenarnya ya. Dia bandingkan, oh ternyata ada perbedaan nih. Maka dari perbedaan itu dia rubah yang old tadi, yang lama menjadi aktual DOM, new aktual DOM. Ketika sudah dirubah, barulah dia di write atau ditulis ke dalam DOM versi browser. Jadi sebenarnya virtual DOM ini semacam DOM yang tidak tampak di balik layar. Itu dilakukan oleh engine si React.js. Dan ini cukup membantu ya, karena kalau misalnya tidak ada virtual DOM, bayangkan nih setiap kita mau ganti satu button misalkan nih, kita mau ganti button menjadi warna merah misalkan ya, kan itu sebenarnya skema DOM-nya tuh udah berubah tuh, stylenya jadi warna merah misalkan. Masa iya kita hapus yang lama di page HTML, kita tempel dengan yang baru ya, padahal kita cuma ganti satu button di dalam sebuah HTML DOM secara keseluruhan. Makanya fungsi dari virtual DOM ini dia bakal ngecek nih perbandingan, mengcompare aktual DOM dengan virtual DOM. Kalau ada perbedaan, dia akan tulis yang beda tersebut, baru dia replace kembali. Oke, kita lanjut ke TypeScript. Memang di penjelasan ini agak-agak sedikit lebih fokus ya, lebih medium lah ya, karena dia nggak basic lagi ya. Jadi memang diharapkan kita sudah ada basic tentang JavaScript, HTML, CSS biar kita lebih mudah memahaminya gitu ya. Kemudian ada TypeScript. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan TypeScript, kalau kita pahami JavaScript secara umum ya, in a nutshell. Jadi JavaScript itu sebenarnya interpreted language. Jadi interpreted language itu mudahnya itu bahasa yang tidak langsung dikompil oleh mesin. Jadi dia bahasa itu tidak langsung berubah menjadi machine code atau binary code ya. Kalau misalkan kita belajar bahasa C++ gitu. Jadi untuk menjalankan C++ misalkan kita execute nih menjadi file object ya, misalkan gcc min u gitu ya, atau min h, terserah ya, ada beberapa format. Terus file hello.cpp misalkan, itu kan akan berubah menjadi bahasa compiler ya, yang kita tidak bisa baca karena isinya itu sudah binary gitu ya. Sementara interpreter tuh tidak seperti itu. Jadi interpreter tuh tidak langsung di-compile. Dia membutuhkan suatu interpreter untuk menjalankannya. Interpreter inilah nanti yang mengcompile-nya menjadi bahasa mesin. Dan JavaScript adalah dynamically typed language.
Maksudnya itu apa? Kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data. Kalau kita di bahasa yang compiler code, misalkan seperti bahasa C, C++, kita harus mendefinisikan tuh tipe datanya apa. Apakah boolean kah? Apakah array kah? Gitu ya. Apakah primitif tipe data atau objek tipe data gitu ya. Kalau JavaScript nggak perlu, kita cukup misalkan buat var a gitu ya. 1 kita buat, dia udah tahu, oh 1 ini berarti tipe datanya number gitu ya. Atau misalkan false, oh ini berarti tipe datanya boolean gitu. Kemudian JavaScript tuh lack of type system karena dia bersifat interpreter dan dia dynamic type language, jadi kita tidak perlu mendefinisikan tipe data, makanya dia lack of type system. Jadi karena tipe datanya itu dinamis, si browser atau memori yang memprosesnya itu bakal kebingungan nih tipe datanya apa. Jadi dia harus mengkompres ataupun membaca dulu nih, memproses ini tipe datanya apa. Makanya dia umumnya lebih lama ya. Makanya kalau kita lihat sejarahnya, JavaScript itu diperkenalkan oleh Netscape ya di tahun 1995 oleh Brendan Eich. Jadi JavaScript ini sebenarnya dibangun hanya 10 hari gitu ya. Makanya banyak kekurangan di JavaScript. Contoh-contoh ya kekurangan JavaScript tuh kita dapat lihat ya. Ada misalkan type of none, itu tipenya number. None itu not a number ya artinya. Kemudian kalau misalkan kita buat 9999 sampai beberapa digit gitu, dia akan berubah langsung jadi 1000 gitu. Kemudian ada 0,5 tambah 0,1, 0,6 sama dengan 0,6 ya, itu hasilnya true. Tapi kalau 0,1 tambah 0,2 hasilnya sama dengan 0,3, hasilnya false. Padahal kalau kita hitung secara matematika ya sebenarnya harusnya sama gitu ya. Dan ini nanti ada istilahnya floating precision. Jadi sebenarnya 0,1 tambah 0,2 tuh hasilnya nggak 0,3, melainkan 0,3000004 seperti itu. Jadi ada banyak keanehan-keanehan di JavaScript. Dan ini sebenarnya udah nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Bahkan yang membangun JavaScript itu udah nggak bisa. Karena kalau misalkan dia perbaiki ya, contoh misalkan ada nanti istilahnya namanya null ya, null. Kalau kita lihat tipe data null, type-nya itu objek gitu. Dan itu nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau diperbaiki akan berpengaruh kepada fitur-fitur yang lain. Makanya JavaScript ini cukup unik ya. Dan kalau kita tidak pelajari konsep-konsep dasar fundamentalnya, itu di perjalanan kita bakal merasa aneh, oh kenapa bisa seperti ini gitu ya. Ini ada contoh-contoh ya di gambar sebelah kanan, misalkan 0 sama dengan ya equal 0, satunya tipenya number, satunya tipenya string, hasilnya true. Kemudian kita bandingkan number sama dengan ini apa nih, angel bracket ya, angel bracket atau array kosong, hasilnya true. Terus kalau misalkan secara logika, misalkan A banding B sama dengan true, B banding C sama dengan true. Seharusnya A banding C true dong. Ternyata tidak seperti itu. Makanya dia bandingkan 0 dibanding angel bracket, hasilnya false. Jadi tidak ada sebab akibat ya, atau misalkan tidak, kalau di matematika itu ada modus tollens atau modus ponens dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi memang ada keunikan-keunikan tersendiri di JavaScript. Kemudian bagaimana sih sebenarnya JavaScript itu bekerja ya di mesinnya, di mesinnya web browser gitu. Jadi sebenarnya kenapa bisa diproses? Jadi browser itu ada yang namanya Google Chrome, ada Firefox, ada Edge dari Microsoft ya, ada Safari ya. Itu mempunyai engine. Nah, engine-nya ini masing-masing tuh. Ada kalau di Google Chrome ada namanya engine VH, V8 ya. Kalau di Firefox ada SpiderMonkey, ada Chakra, kemudian ada JavaScript Core. Jadi sebenarnya yang melakukan pengolahan JavaScript ini, bahasa JavaScript itu ialah engine-engine dari web browser itu. Makanya kita nanti akan pelajari tentang Node.js. Kenapa sih sebenarnya Node.js itu bisa dijalankan di sistem komputer? Padahal dia itu sebenarnya JavaScript itu sebenarnya hanya bisa jalan di web browser, bukan di sistemnya, tapi di web browsernya. Karena penemu Node.js itu mengeluarkan engine dari Google Chrome VH tadi diinstal ke dalam operating system. Jadi kita nggak perlu menjalankan JavaScript di dalam web browser, kita jalankan di sistem langsung. Makanya kita bisa buat API pakai Node.js. Itulah terobosan yang
sangat bagus ya. Makanya ketika sekarang ya, ketika kita bisa JavaScript, kita bisa segalanya sebenarnya. Kita bisa buat aplikasi backend, front-end, aplikasi native, mobile, aplikasi desktop berkat JavaScript. Makanya sebenarnya JavaScript ini walaupun bahasanya aneh ya, ada keanehan-keanehan, tapi dia sangat berkembang pesat dan sangat memiliki opportunity yang bagus. Jadi kalau kita mau expert itu, kalau kita expert di JavaScript, dijamin kita tuh bakal punya banyak opportunity di pekerjaan. Oke, di sini kita jelaskan tentang bagaimana sih cara kerja dari web browser mengcompile JavaScript ya. Jadi JavaScript ini di sini ada JavaScript code ya. JavaScript code itu kode JavaScript ya, yang kita tulis ya ekstensinya misalkan .js atau .jsx ya kalau untuk versi React-nya gitu ya. Nanti JavaScript source code-nya ini itu akan masuk ke dalam yang namanya baseline compiler. Jadi ini mulai dari kotak-kotak kecil ini yang di luar dari source code sama CPU itu merupakan engine dari si browser. Misalkan di sini kita contoh pakai VH. Jadi source code tadi masuk ke dalam baseline compiler dan dia itu akan diubah. Jadi dari source code yang bahasa JavaScript dirubah menjadi bytecode. Bytecode ini, nah inilah kenapa kita bilang JavaScript itu bersifat interpreter. Karena dari JavaScript itu dia tidak bisa langsung dirubah menjadi machine code. Machine code itu kan identik dengan binary ya, 0101 karena mesin sebenarnya cuma bisa membaca binary 0101. Jadi sebelum menjadi binary dia dirubah dulu menjadi bytecode. Kemudian ada yang namanya interpreter. Jadi interpreter ini bagian dari mesin si VH yang merubah dari bytecode menjadi binary. Tapi kan sebenarnya prosesnya lama ya, ada 3 tahap, dari baseline compiler dirubah menjadi bytecode, ada interpreter, baru dirubah jadi binary. Setelah jadi binary baru dia bisa dibaca oleh CPU dan diproses gitu ya oleh komputer ya, oleh hardware. Ini dapat suara hardware ya kalau masuk CPU. Makanya ada yang namanya turbofan. Nah, jadi turbofan ini merupakan optimizer untuk mempercepat proses itu. Nah, jadi sebenarnya sudah banyak pengembangan. Tapi kita cukup tahu konsepnya aja ya. Kita nggak perlu sampai deep teknikal ke dalamnya karena itu sudah terlalu jauh ya. Kita fokusnya ke bagaimana kita membangun web dengan React dengan cara yang bagus. Tapi ini penting kita tahu cara kerjanya itu gimana, prosesnya itu gimana, dan kita punya fundamental yang kuat tentang arsitektur JavaScript di web browser seperti itu. Oke, kita lihat nih ada trends JavaScript. Jadi memang JavaScript ini menjadi programming language ya atau scripting dan sebagainya yang sangat populer ya. Ini berdasarkan survei dari Stack Overflow ya. JavaScript yang pertama, kemudian ada HTML, CSS. Ini menunjukkan bahwasanya web development tuh sangat berkembang pesat ya. Walaupun mungkin sekarang sudah banyak aplikasi mobile, tapi tetap aja aplikasi web itu sangat berperan penting. Sekurang-kurangnya kalau kita bangun aplikasi mobile, kita harus tetap bangun aplikasi webnya. Minimal kita untuk manajemen akses, dashboard, dan sebagainya. Kemudian ada Python, SQL, dan seterusnya ya. Kemudian ada flavor tambahan. Nah, inilah kita bahas tentang TypeScript. Sebenarnya TypeScript itu bukan bahasa pemrograman ya. TypeScript itu merupakan tambahan di dalam sebuah JavaScript. Makanya dia language that compile to JavaScript. Jadi sebenarnya TypeScript itu ujung-ujungnya bakal dikompil atau dirubah menjadi bahasa JavaScript. Dan TypeScript ini menjadi flavor tambahan yang sangat populer di berdasarkan hasil survei. Oke, kita masuk ke TypeScript. Kenapa kita jelaskan sedikit tentang TypeScript? Karena nanti kita bakal melakukan programmingnya atau ngodingnya itu langsung pakai TypeScript. Kita nggak pakai JavaScript lagi. Karena banyak keunggulan dari TypeScript yang bakal kita dapatkan. Oke, TypeScript itu adalah JavaScript dengan syntax for types. Seperti yang kita tahu ya, kalau JavaScript itu kan dia tidak ada dynamic type language ya, jadi kita tidak perlu mendeklarasikan type. Tapi dengan TypeScript kita bisa mendeklarasikan type. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata sebuah function menerima parameter tipenya number. Kita nggak boleh masukin tipenya string, karena bisa jadi error kan. Seperti itu. Nah, inilah fungsi TypeScript. Jadi seolah-olah kita ngoding di bahasa compiler ya, seperti Java atau C++ gitu ya. Contohnya ini ya, kita lihat pada gambar ya. Dan ini di launch oleh Microsoft ya, versi 0,8 di tahun 2012. Dan TypeScript ini sangat-sangat membantu ya. Dia mengurangi peluang error dari aplikasi JavaScript.
Terkadang kan kita buat aplikasi itu kita ya running well, tapi saat di production tiba-tiba ada error, breaking change dan sebagainya. Ternyata itu karena tipe-tipe data misalkan. Makanya type ini penting juga sebenarnya. Contohnya ya seperti sebelah kiri kita buat interface ya, dimana interface itu ada ID tipenya number, first name tipenya string, last name string, role string. Oke, kita masukkan ID, number, kemudian partial. Partial ini artinya sebagian dari user kita bisa pakai. Apakah itu kita cuma kirim objeknya itu first name doang atau sebagainya gitu ya. Dan ternyata kita masukkan property name. Jadi si user ini data user ya, data user kita masukkan property baru namanya name. Sebenarnya secara JavaScript biasa itu bisa, karena kalau kita buat user.name dia bakal menambahkan atribut baru. Oh ini kita kasih name nih gitu ya. Kecuali ya, tapi dengan syarat tipenya jangan const, karena const itu sebenarnya tidak bisa di ini ya, tidak bisa di apa namanya, di reassign gitu ya. Dia kasih warning property name tidak ada access di first name, string, last name dan sebagainya. Dia nggak bisa, dia kasih warning walaupun aplikasi tetap bisa jalan gitu. Dia kasih warning tapi tidak bisa di-build ya aplikasinya karena kita sudah pakai TypeScript itu. Oh, kamu sudah mendeklarasikan tipe user itu first name, last name sama role. Name itu nggak ada gitu. Kalau kamu mau, kamu harus ubah tipenya, tambahin name, atau kalau nggak mau jangan masukin atribut name. Kira-kira seperti itu. Jadi dia lebih strict dan ini lebih membuat aplikasi kita tuh lebih aman ya. Nah, jadi singkatnya tuh seperti ini ya. Jadi JavaScript ya, garis besarnya JavaScript, ada prototypes, dynamic types, constructor function di dalam JavaScript. Nanti ada ES6, ECMAScript 6. Nah, jadi ECMAScript itu standarisasi penulisan kode menggunakan JavaScript. Sekarang ECMAScript itu sudah sampai 2022 kalau tidak salah ya, 2022, bahkan sedang ada di versi 2023 ya. Jadi yang paling terkenal itu memang standar yang umumnya itu ES6. Jadi minimumnya itu kita sudah pelajari ES6. Nanti itu ada banyak tuh di dalamnya, ada spread attribute, ada destructuring, ada row function dan sebagainya. Dan umumnya browser-browser yang modern sudah menerapkan ES6. Tapi memang ES6 ini nggak semua browser ya. Misalkan kita pakai Internet Explorer jadul nih, belum tentu fitur-fitur ES6 itu disupport. Kemudian di lingkup luarnya itu ada TypeScript, strongly typed. Dan TypeScript ini tidak bisa dibaca oleh mesin engine VH tadi ya, si browser, karena dia nggak bisa. Jadi di sini kita jelaskan ya, browser itu tidak bisa menjalankan TypeScript karena TypeScript itu bukan ini ya, bukan bahasa yang diterima oleh browser. TypeScript itu tetap harus diubah atau dikompil menjadi bahasa JavaScript. Nah, jadi dia makanya dibilang TypeScript itu ialah flavor tambahan. Oke, apa sih keuntungan dari TypeScript ya? Oke, ini kita geser dulu biar kelihatan. Ops. Kelewatan. Oke. Keuntungan dari TypeScript itu yang pertama scaling app. Karena JavaScript itu dynamic type length akan menghasilkan kode yang tidak optimize ya. Makanya sering terjadi runtime error ya. Sementara dengan menggunakan TypeScript kita dapat mengurangi kode yang tidak optimal. Jadi salah satu kelebihannya. Kemudian ada predefined route typing. Jadi kita lebih presisi dalam mendefinisikan tipe-tipe suatu variabel. Kemudian kita dapat mempermudah dalam kode manajemen. Ada kalanya memang ketika developer lain tuh melanjuti kerjaan kita, kan tuh ada proses tuh ya, dia bakal ngecek lagi, oh ini sebenarnya di dalam atribut ini apa sih isinya gitu, yang boleh dikirim apa gitu. Tapi dengan TypeScript dia bisa tahu, oh ini tipenya ini, udah berarti kita harus passing argumen dengan tipe yang sama gitu ya. Dapat meningkatkan tim performance. Nah, ini tim performance-nya karena kita ada runtutannya ya, dan mengurangi error karena mengurangi error juga. Dan TypeScript ini sangat populer dan dipercaya di biggest player industry. Jadi bahkan Facebook itu pakai TypeScript juga gitu ya, support TypeScript ya. Banyak lah. Jadi memang ini TypeScript ini terobosan yang luar biasa dan dapat meningkatkan quality dan reliability ya dari JavaScript produk dan service yang kita bangun. Kekurangannya apa?
kekurangannya ya dia lebih complicated ya daripada JavaScript biasa gitu ya. Kemudian dia ada compilation tambahan gitu ya. Jadi misalnya kita pakai Visual Studio Code, nanti kita jelasin editornya, kita nggak bisa langsung ya udah nih TypeScript.ts, nggak bisa gitu, kita harus ada compilingnya karena kan ujung-ujungnya dia harus dirubah ke JavaScript dulu. Kemudian ada false sense of security ya, jadi dia walaupun dia perform untuk type check, tetap aja bisa ada kemungkinan error, karena walaupun sebenarnya kita sudah, misalkan kita sudah buat aplikasi dengan type language, nggak belum tentu itu bakal semua sudah pasti nih nggak ada error, karena setelah itu kita harus, karena kan ujung-ujungnya TypeScript itu bakal dirubah tetap menjadi JavaScript. Jadi intinya dia hanya mengurangi tapi tidak merubah semua, pasti tidak error gitu ya. Kemudian dalam unit testing, nanti di web itu ada yang namanya unit test, functionality test. Itu lebih mudah, lebih sulit tuh kalau dengan TypeScript, karena kita harus memikirkan type-nya apa yang dipassing ya atau dikirim. Kemudian ada third party, terkadang ada library itu yang dia belum support dengan TypeScript ya, jadi kita nggak bisa pakai TypeScript. Tapi sekarang sudah banyak ya tools yang dia dapat mengcompile ya. Jadi misalkan ada library lama tuh dia bakal bisa ditambahin dengan TypeScript gitu ya, walaupun library itu sudah lama gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada React Editor. Jadi React Editor ini apa? React Editor itu ya editor untuk mengoding atau membuat code menggunakan React.js ya. React Editor tuh ya umumnya tuh ada 5 ya standarnya ya. Ada Notepad biasa, ada Visual Studio Code, ada Sublime, ada Notepad++, ada Atom. Kita bebas pilih yang mana, tapi saran saya itu kita jangan pakai Notepad biasa gitu, karena itu sangat sulit ya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa pakai Notepad biasa tuh sangat legend, berarti dia sudah di luar kepala mengenai sintak-sintak dan menemukan errornya ya. Saran saya tuh kita semua tuh pakai Visual Studio Code. Jadi ini luar biasa, dan di pembelajaran modul ini kita akan menjelaskan mengenai dengan Visual Studio Code juga. Oke, ini Visual Studio Code, ini tampilannya ya. Nanti kita lihat ya. Sebenarnya installnya gampang, tinggal next doang gitu ya. Kita banyak extensionnya, kita bisa tambahin, kita bisa install. Apakah itu kita bisa install ekstensi untuk Python, bisa GitLens atau C++, TypeScript. Biasanya kalau JavaScript itu udah otomatis dia, karena dia sudah ada plugin bawaan gitu. Oke, untuk materi pengenalannya mungkin itu ya. Jadi nextnya itu kita akan langsung hands on membuat aplikasi dengan React.js. Nah, gimana sih cara struktur foldernya, gimana cara jalankannya, gimana dengan prerequisite ya ataupun requirement yang sudah kita butuhkan, mulai dari Visual Studio Code, nanti ada Node.js, kemudian ada install React-nya gimana, kompatibelnya dengan apa ya, versi berapa dan sebagainya. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Nanti kita akan bahas hands on-nya gimana, langsung praktek. Terima kasih.